할 사람이 하나 없어. 셋. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba lanjutkan review dari drama When Life Gives You Tangerine. Yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia. Bye, Mimin. Karena ngelawan mantan pacarnya Aesun, akhirnya Gwansik itu beneran gak bisa keterima kerja dimanapun. Dan walaupun dia mencoba untuk gak bekerja di kapal lagi, tapi tetap aja Gwansik itu kan kayak keterampilannya itu gak di sana bidangnya. Jadinya dia itu selalu ada aja masalah sehingga mengakibatkan dia keluar lagi dari pekerjaannya. Makanya Gwansik pun jadi bingung dia harus kerja apa. Walaupun Aesun sempat bilang sama Gwansik udah istirahat aja dulu, nanti dia juga bisa ngebantu untuk bekerja. Tapi Gwansik tetap gak mau. Pada malamnya Aesun tuh ngecek beras mereka, stoknya. Tapi ternyata stoknya itu beneran hampir habis kayak gini. Lalu keesokan harinya Aesun tuh minta tolong sama si nenek untuk berikannya beras. Tapi itu dia dicuekin. Makanya setelah itu dia pergi ke rumah neneknya dan juga pamannya untuk meminta tolong. Tapi malah dia habis-habisan dimarahin sama pamannya. Gara-gara ya itu kan urusan keluarganya. Kenapa keluarga pamannya masih dilibatkan? Oh Aisun gak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menangis di depan neneknya. Setelah itu pas di rumah dia tuh dipeluk sama Gwansik dan dicoba ditenangkan. Kalau misalkan masalah mereka pasti ada jalan keluarnya. Nah setelah itu nenek Aisun datang dan dia memberikan tabungannya kepada Oh Aisun. Ternyata neneknya ini memiliki tabungan yang cukup banyak selama masa perang beberapa waktu yang lalu. Dan neneknya menyuruh mereka untuk membeli kapal. 뭘 사? Aisun sampai nggak percaya kalau misalkan neneknya ternyata memiliki tabungan yang sebanyak itu. Dan neneknya juga memberikan itu kepada Aisun sesuai dengan pesan emaknya Aisun pada waktu itu. Karena untuk anak pertamanya dia tuh nggak percaya. Nah kayak ingatkan adegan ini ketika ibunya Aisun datang menemui nenek Aisun. Ternyata dia itu mengajak nenek Aisun untuk pergi mengambil foto. Kalau misalkan nanti dia itu sudah kehilangan nyawanya. Dan ketika itu juga ibunya Aisun berpesan kepada neneknya untuk merawat Aisun kalau misalkan dia itu udah nggak ada. Bahkan dia juga meminta bantuan sekaligus untuk menganggap bahwa Wansik itu sebagai anak neneknya, bukan sebagai cucunya aja gitu. Dan dia juga nggak mau kalau misalkan anaknya nanti berprofesi bekerja kayak dia harus menyelam setiap hari karena dia nggak mau anaknya kenapa-kenapa. Atas dasar janji neneknya itulah makanya dia menemui Aisun di waktu yang sangat tepat untuk memberikan mereka tabungan dan juga membelikan kapal. 할머니. Oleh karena itu Aisun dan juga Gwansik berjanji kepada neneknya Aisun bahwa mereka bakal memanfaatkan itu uangnya dengan sangat-sangat baik dan mereka berjanji bahwa mereka bakal hidup lebih baik dari yang sekarang setelah mereka membeli kapal. Makanya setelah itu Gwansik langsung membeli kapal dan dia bertindak sebagai kaptennya dan langsung diadakan acara syukuran gitulah. Dan mereka semua bahagia banget termasuk Aisun dan juga dihadirin sama warga-warga di sana. Mereka berdoa untuk kesuksesan dari kapal baru milik Gwansik dan juga semoga menangkap ikan-ikan dan juga bahan-bahan makanan di laut yang banyak dan juga nantinya bakal sukses dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi 나 아직 아닌데. tiba-tiba aja Aisun tuh merasakan bahwa ketubannya itu pecah yang menyatakan bahwa dia itu kemungkinan besar bakal segera melahirkan. Gwansik langsung mengambil gerobak ini untuk mengantar Aisun agar dia bisa segera lahiran. Nah ternyata Oh Aisun itu melahirkan seorang putra sesuai dengan harapan dari ibu mertua dan juga neneknya. Dan mereka itu seneng banget Aisun juga sekarang kan sudah mulai lebih baik nih hidupnya bersama dengan Gwansik karena mereka sudah membeli kapal dan juga penghasilan Gwansik sudah lumayan. Jadinya mereka memberikan beberapa hadiah kepada nenek Gwansik dan juga ibunya Gwansik. Bahkan sekarang nenek Gwansik udah mulai lebih perhatian kepada Oh Aisun dibandingkan ibunya Gwansik.
Karena mereka sudah merasa cukup untuk kehidupan mereka, maka setelah itu Gwansik dan juga Aisun memutuskan untuk pindah dari rumah si kakek dan juga si nenek yang sudah disewakan beberapa tahun kepada mereka. Nah, setelah itu Aisun mengemasi barang-barangnya dan sebenarnya dia juga cukup sedih harus pindah dari sana, tapi ya dia juga pengen balik lagi ke rumahnya yang lama, rumah ibunya. Dan sekarang mereka tinggal di sana. Dan Gwansik bilang bahwa dia membeli rumah itu karena sesuai dengan keinginan Aisun bahwa dia pengen tinggal di sana agar dia bisa terus mengingat ibunya. Aisun kayak seneng banget, dia nggak menyangka bahwa mereka bisa sampai di titik ini atas bantuan dari neneknya. Aisun nggak bisa menahan air matanya yang terus mengalir. 사진 한 장 박을까? 아이고, Karena sekarang mereka sudah beranggotakan 4 orang, Gwansing memiliki ide gimana kalau misalkan kita itu mengambil foto keluarga bersama. Ya sudah, mereka bersiap untuk mengambil foto bersama dengan 4 anggota keluarga. Nah, setelah itu ternyata Oh Aisun hamil lagi. Dan ini juga saatnya dia harus melahirkan anak ketiganya. Dan ternyata anak ketiga Aisun juga berjenis kelamin laki-laki. Tambah seneng lah neneknya Gwansik dan dia sering banget berkunjung ke rumah mereka dan dia juga semakin menyayangi Oh Aisun kan sudah melahirkan 2 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan. Nah, setelah itu Oh Aisun itu direkomendasikan untuk menjadi kepala desa di sana. Tapi mantannya itu kan memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Jadinya Oh Aisun itu tetap berakhir menjadi wakil ketua sama seperti waktu dia di SMA dan juga SMP. Namun Oh Aisun nggak mempermasalahkan hal tersebut, dia tetap ya udah nggak apa-apa kalau misalkan dia juga menjadi wakil ketua. Nah, pada waktu itu mereka ada sebuah kegiatan di mana mereka bakal menangkap orang-orang yang pergi ke tempat dansa gitu. Nah, kebetulan Oh Aisun itu melihat istri dari mantannya ini ada di kamar mandi lagi sembunyi. Jadi Aisun itu bilang biar dia yang membereskan masalah tersebut. Karena kalau misalnya ketahuan, bisa jadi dia bakal babak belur lagi. Kemudian Oh Aisun ngebantu mereka untuk pergi dari sana. Kebetulan istri dari mantan suaminya itu bersama dengan anaknya dan Aisun langsung mengarahkan mereka ke jalan keluar darurat agar mereka itu nggak ketahuan sama orang-orang di luar sana. Kalau misalkan ketahuan bisa jadi nanti mereka bakal ditangkap. Ya sudah, akhirnya dia keluar dari jendela ini bersama dengan anaknya dan juga dikasih penyamaran sama Oh Aisun biar nggak ketahuan. Dan dia juga mengatakan kepada teman-temannya biar dia yang urus semuanya dan dia yang tangkap orang yang kabur tersebut. Nah, setelah itu Aisun juga mengganti sepatu dari istri mantan suaminya dan dia menanyakan juga kenapa dia berada di sana. Nah, katanya dia itu sengaja berdansa biar itu bisa mengurangi rasa stresnya juga rasa emosinya kepada suaminya dia. Makanya dia melakukan hal tersebut. Dan ternyata dia juga tahu kalau misalkan Aisun itu dulunya pernah memiliki hubungan spesial dengan suaminya walaupun mereka nggak jadi nikah. Dan dia juga berpesan kepada anaknya untuk menikahin suami sama seperti yang Gwansik karena sangat-sangat green banget. Pada malam harinya, Gwansik mengajak istrinya Oh Aisun dan juga anak-anaknya untuk pergi ke kapal. Nah, setelah sekian lama Aisun kan sebenarnya nggak mau karena kata ibunya itu pamali banget. Tapi dia dipaksa sama yang Gwansik untuk sekali aja lupakan ramalan-ramalan tersebut, udah ikut aja ke kapal. Hingga akhirnya Aisun mau walaupun dia sebenarnya masih agak-agak takut gitu, tapi akhirnya dia sekarang sudah berada di kapal dan dia melihat pemandangan malam yang cantik banget, langitnya bagus, cerah dan juga banyak banget bintang-bintang di sana. Betapa bahagianya mereka. Oh Aisun masih gak menyangka kalau sekarang mereka itu sudah benar-benar punya rumah dan juga benar-benar punya kapal. Dan hidup mereka harus terus berlanjut. Dan kebetulan di tahun 1978 waktu itu lagi badai besar. Nah, Aisun bersama anaknya lagi di rumah dan anak yang paling kecil itu pengen banget makan permen. Jadi dia diam-diam mengambil permen itu hingga permennya terjatuh dan dimarahin lah sama Aisun karena mereka harus mengurangin makan permen. Terus tiba-tiba ada temen anaknya yang paling gede bilang bahwa anaknya itu mengalami kecelakaan. Saking paniknya Aisun itu
pergi mencari anaknya dan dia meminta tolong sama tetangganya untuk ngejagain dua anaknya. Tapi dia nggak tahu kok si tetangganya ini sebenarnya lagi tidur gitu. Nah, setelah dia menemukan anak pertamanya yang ternyata cuma jatuh dari sepeda aja dan juga nggak terlalu parah, dia tanya sama tetangganya bagaimana keadaan anaknya. Si tetangganya bilang, loh emang kamu ada titipin anak sama aku? Paniklah Aesun, dia ke rumahnya dan ternyata kedua anaknya udah nggak ada di sana. Semakin paniklah dia karena kan itu masih badai dan juga hujan lebat. Nah, anak keduanya itu diantar sama tetangganya dan ketika dia tanya kemana anak ketiganya, adik mereka yang paling kecil, anaknya menjawab bahwa dia itu nggak tahu. Perasaan adiknya itu ada di rumah terakhir kali dia lihat. Tapi ternyata kan nggak ada. 명이는 집에. Ternyata pas Oh Aesun pergi, anak keduanya itu nyusul dan anak ketiganya juga nggak mau ketinggalan. Dia juga pergi entah kemana, padahal dia itu nggak tahu itu abangnya kemana, emaknya kemana gitu. Makanya Aesun tuh jadi semakin khawatir dan dia mencoba mencari anaknya di mana. Dan pada waktu itu Gwansik lagi membangun tembok di suatu tempat. Oh Aesun langsung pergi menyusurin tempat-tempat di sana untuk mencari keberadaan anaknya dan juga warga-warga desa ikut mencari di mana keberadaan dari anaknya Gwansik dan juga Oh Aesun. Hingga beberapa saat kemudian mereka itu mendengarkan berita di mana keberadaan dari anak Aesun. Bahkan neneknya Gwansik berharap cucunya itu masih bisa diselamatkan. Tapi setelah diberitahukan kepada Aesun, memang anak ketiganya itu ditemukan keberadaannya. Tapi sudah tidak bernyawa. Aesun mengira anaknya masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke rumah sakit, tapi anaknya sudah benar-benar kaku, bibirnya sudah biru, dan juga sudah tidak bernapas. Nah, lama setelah itu, Gwansik datang dan melihat keadaan yang seperti itu, dia hanya bisa tertegun sesaat, hingga akhirnya dia itu benar-benar langsung lemes dan juga terjatuh, karena harus menyaksikan anak kesayangan mereka harus kehilangan nyawanya. Setelah itu dilakukan pemakaman untuk anaknya Aesun dan juga Gwansik yang paling kecil, Aesun ngerasa bahwa dunianya udah benar-benar runtuh dan juga hancur banget. Dia lemes banget hingga nggak bisa melakukan apa-apa. Dia ingat pada waktu dia marahin anaknya pas mau ngambil permen, anaknya paling kecil meminta dipeluk tapi dia nggak melakukan itu. Aesun benar-benar nyesal, dia pengen banget meluk anaknya, kenapa nggak dari kemarin dia melakukan hal itu. Terus tetangganya bilang sama Aesun, udah hidup harus terus berlanjut karena mereka masih memiliki dua anak, satu laki-laki, satu perempuan yang harus mereka rawat. Terus Aesun mengampirin anaknya yang nomor 2 dan bertanya kenapa anaknya beberapa hari ini nggak mau ngomong sama Oh Aesun. Dan saat itulah anaknya bilang sama Aesun, kenapa dia nggak mau ngomong bukan karena dia marah sama Aesun, tapi karena dia ngerasa bersalah karena dia ngerasa gara-gara dia meninggalkan adiknya, makanya adiknya kehilangan nyawanya. Lalu Aesun memeluk anaknya dan bilang bahwa itu semua bukan salahnya dia. Dan untuk anak pertama mereka, Gwansik mendapatkan di tasnya itu nilainya sebenarnya mendapat nilai sempurna, nilai 100 dari ujiannya dan juga ada tagihan untuk sekolahnya dia. Dan dia nggak mau bilang bahwa nilainya 100 karena pada waktu itu mereka berduka dan dia juga ngerasa bersalah kepada adiknya yang paling kecil. Kalau misalkan dia nggak naik sepeda, karena itu kan udah dibilang naik sepeda pada saat hujan dan badai itu kayak pamali banget. Dan dia merasa bersalah juga gara-gara dia adiknya kehilangan nyawanya. Gwansik memeluk anaknya dan menenangkan bahwa itu semua bukan salah dia. Beberapa hari setelahnya, semangat Gwansik mulai muncul lagi nih, karena kan mereka masih memiliki dua orang anak yang harus mereka kasih hidup dan juga nafkahi. Gwansik juga berpesan kepada anak perempuannya bahwa dia bakal membayar tagihan sekolahnya. Dan untuk makan malam, dia bakal menurutin makanan kesukaan anak laki-lakinya. Dan untuk Aesun, dia sebenarnya masih kayak, ya hampir nggak memiliki semangat sama sekali. Bahkan ketika dia bekerja sama Gwansik, ngebantuin Gwansik kan, dia itu bilang sama Gwansik bahwa ya dia itu ngerasa bahwa semua ini kayak nggak adil gitu loh. Makanya Gwansik langsung ngebawa Aesun untuk jalan-jalan sejenak, walaupun Aesun tetap aja ngoceh bahwa dia bilang semuanya itu kayak ngerasa nggak adil aja. Kenapa anaknya tiba-tiba diambil sama yang maha kuasa? Gwansik mencoba untuk menenangkan Aesun bahwa ya mereka mau nggak mau harus tetap melanjutkan hidup dan dia menyuruh Aesun untuk melihat ke arah anak mereka yang 2 orang. Ya, itu harus tetap mereka hidupin dan ya mereka harus mencoba untuk mengikhlaskan anak terakhir mereka. Walaupun Aesun masih ngerasa bersalah, kata dia bahwa gara-gara dialah anak mereka itu kehilangan nyawanya. 잡았어.
Gwansik langsung memeluk Aesun dan bilang bahwa itu bukan salah Aesun sama sekali. By the way, kita lanjut ke tahun 2005 di mana waktu itu Aesun udah menua dan ini adalah anak pertamanya yang sangat-sangat mirip dengan dia. Waktu itu mereka lagi di rumah sakit, Aesun cerita sama anaknya, ternyata Gwansik juga sempat merasa bersalah gara-gara waktu anak terakhir mereka itu kehilangan nyawanya, dia kan lagi membangun tembok. Nah, Gwansik bilang bahwa seandainya dia nggak membangun tembok itu, mungkin itu juga nggak kejadian kepada anak mereka. Jadi pada waktu dia menulis surat kehilangan nyawa untuk anak mereka, Gwansik itu kayak benar-benar menahan rasa sedih dan juga tangisannya. Hingga akhirnya dia benar-benar nggak bisa menahan lagi dan dia langsung meluapkannya, tangisannya di kantor tersebut. Karena ya pasti sedih banget sih kehilangan orang yang kita sayang, apalagi itu anak kandung sendiri. Dan di saat masa-masa sulit mereka, Oh Aesun dan juga Gwansik itu selalu dibantu sama tetangga-tetangga mereka dengan mengirimkan makanan dan juga bahan-bahan makan lainnya untuk mereka konsumsi. Nah setelah itu, Aesun menemuin si nenek dan juga si kakek di tempat mereka tinggal waktu itu, karena kan mereka juga berkontribusi untuk memberikan makanan kepada Aesun dan juga yang Gwansik. Setiap malam mereka mengisi berasnya Oh Aesun dan juga yang Gwansik. Walaupun mereka agak kejam sebenarnya, tapi mereka itu aslinya baik banget. Mereka sengaja membuat hal seperti itu biar Aesun dan juga Gwansik itu nggak segan kepada bantuan mereka. Hingga akhirnya ketika Aesun tahu bahwa mereka itu dibantu sama si kakek dan juga si nenek, dan mereka bilang ya kita sebagai manusia harus hidup berdampingan dan juga saling membantu. Aesun kayak benar-benar terharu banget dengan bantuan mereka. Dan yang paling plot twist juga, ternyata ibu tirinya Aesun memberikan uang bantuan kepada Aesun sekitar 10.000 won kalau nggak salah, dan itu dia gunakan untuk beasiswa anaknya Aesun. Dan setelah itu dia sama suaminya dan juga anak-anaknya memutuskan untuk pindah dari sana. Dan uang yang dia berikan tadi kepada Aesun itu karena rasa bersalahnya, dia ngerasa bahwa sudah merenggut masa mudanya Aesun. Dan dia tetap dengan suaminya yang Mokondo. Terus kan Wei Aesun dan juga Gwansik pada waktu itu lagi nungguin anak mereka untuk mengumumkan apakah dia itu keterima di universitas ataupun tidak. Dan ternyata anak mereka ini memang pintar banget dan dia mengumumkan bahwa dia itu keterima. Lalu Gwansik dan juga Aesun memutuskan untuk menjual kapal mereka demi bisa membiayain kuliah anaknya. Dan ketika ada acara di sekolahnya Gumyong, anak pertamanya Aesun dan juga Gwansik, nah mereka kan semua orang-orang tua di sana tuh datang. Dan ada salah satu siswa yang tertarik banget dengan Gumyong. Yang kebetulan nama Gumyong itu sama dengan nama ayah dari si cowok. Lalu dia menghampirin Aesun, Gwansik dan juga Gumyong dan menawarkan untuk mengambil foto keluarga mereka. Tapi ternyata Gwansik tuh kesel banget sama si cowok karena kebanyakan yang diambil tuh adalah fotonya Gumyong aja. Nah Aesun tahu kok misalkan si cowok itu suka sama anak mereka dan dia bilang sama Gwansik ya mungkin aja antar lagi Gumyong itu bakal menikah, tapi Gwansik nggak mau secepat itu. By the way, akhirnya Gumyong dan juga si cowok tadi itu akhirnya berpacaran. Dan ini ketika si cowok itu bakal wamil. Jadi kayak melakukan perpisahan gitulah. Karena kan mereka bakal terpisah selama kurang lebih 2 tahun. By the way, cintanya Aesun dan juga Gwansik itu wah mau masa muda, mau masa tua, itu mereka itu bener-bener kayak nggak berubah sama sekali. Malah semakin romantis aja mereka berdua. Dan mereka bersyukur banget karena kedua anak mereka yang masih ada itu menguatkan mereka untuk bisa bertahan hidup hingga sekarang. Kalau enggak, ya mereka pasti bakal kehilangan semangat hidupnya. So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.